Oke, dari sini, ya. Selanjutnya, oke. Oke, dan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya hari ini? Baik, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar tentang IPAS, ya. Tapi sebelumnya kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Untuk memimpin doa, kami mintakan salah satu dari kalian silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Ya, maju ke sini. Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih untuk Anak Nadia yang sudah membacakan doa. Silakan kembali ke tempat dulu. Nah, sebelum belajar Bapak mau bertanya, hari ini adakah kalian yang tidak hadir? Hadir semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Semangat? Harus tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar IPAS, yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, dari pelajaran ini nanti kita diharapkan kita bisa mengetahui bentuk-bentuk perubahan wujud benda. Misalnya dari benda cair menjadi beku, caranya seperti apa? Dari benda yang beku menjadi cair seperti apa? Dan juga dari benda cair bisa berubah menjadi uap. Kalian nanti bisa tahu. Baik, kita sebelum belajar, Bapak punya lagu buat ice breaking kalian. Apa lagunya? Lagu Ibu Kita Kartini. Tunggu sebentar ya, layar lebarnya akan tampil di situ.
Semuanya fokus ke depan ya. Menyanyi ya, bisa sambil tepuk tangan saja. Ini ya, bisa tepuk tangan. Boleh sambil berdiri juga boleh, supaya semangat. Ayo berdiri, berdiri. Ayo anak berdiri. Anak, Khairi. Ayo. Berdiri, berdiri. Supaya semangat. Kamu kan biasa ngantuk ya, ayo, semangat. Kasih lah. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, merdeka bangsa, merdeka untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke. Bisa sambil tangannya. Supaya semangat, tidak mengantuk. Karena mengantuk belum? Sudah semangat? Lagi. Ibu kita Kartini, merdeka bangsa, merdeka tahun untuk merdeka. Lagi. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Belum bisa. Kayaknya ya. Sebentar lagi habis. Oke, beri tepuk tangan yang banyak untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sudah semangat atau belum? Belum. Subscribe sama di bawah ini ya. Like dan share juga. Oke. Nanti selanjutnya akan Bapak bagi kalian menjadi 3 kelompok. Pas, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 mau punya nama apa? Kucing, boleh ya kelompok kucing. Kalau kesini mau kelompok apa? Kelompok apa? Hah? Mau kelompok apa? Kelinci. Oke, kelompok kucing, kelompok kelinci, itu kelompok apa? Hah? Kelompok buaya. Ini buaya. Oke ya, ingat ya. Kelompok 1 namanya kelompok kucing, kelompok 2 namanya kelompok kelinci, kelompok 3 namanya kelompok buaya. Nah, sebelum kita memasuki ke sesi belajar, Bapak punya tepukan lagi. Oke? Ada sebuah quote yang membuat kalian semangat. Tadi kan sudah menyanyi, masih ada yang ngantuk ya. Nih, ngantuk nih. Supaya kita lebih semangat lagi, kita punya tepuk semangat. Oke? Perhatikan ya baik-baik.
Nah, di situ ada tepuk satu. Siap? 1, 2, 3. Tepuk satu. Nah, sekarang kalau tanpa video Pak, bisa ya? Bisa tanpa video ya? Oke. Nah, tanpa video bisa ya? Bapak kasih instruksi. Siap? Tepuk 1. Ya, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Oke, terima kasih. Sekarang nanti Bapak membagi ada tayangan video tentang perubahan wujud benda. Kita lihat dulu sebentar. Oke, Bapak punya sebuah video untuk kalian lihat tentang wujud benda dan perubahannya. Seperti apa? Mari kita saksikan. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang wujud sang benda dan perubahannya bersama langkah belajar. Wujud sak adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang atau volume. Artinya, semua benda yang ada di sekitar kita adalah sak. Berdasarkan wujudnya, materi atau benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ayo kita cari tahu lebih dalam. Yang pertama, benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Benda padat memiliki ciri khas, bentuk dan ukurannya selalu sama meskipun dipindahkan. Meskipun demikian, bentuk benda padat bisa diubah dengan cara tertentu, misalnya seperti dipotong. Contoh benda padat yang sering kita temui adalah batu atau kayu. Yang kedua, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki volume tetap. Benda cair memiliki ciri khas, bentuknya akan selalu menyesuaikan dengan wadah yang menampung. Namun jumlahnya atau volumenya akan tetap sama. Ciri khas lainnya adalah kemampuannya untuk mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jika dibiarkan tenang, permukaan benda cair akan selalu datar dan ia juga memberikan tekanan ke segala arah. Contoh benda cair yang sering kita temui adalah air dan susu. Yang ketiga, benda gas. Benda gas adalah benda yang tidak memiliki bentuk, akan tetapi memiliki volume yang tetap. Benda gas memiliki ciri khas, bentuknya tidak pernah tetap dan akan selalu menyesuaikan dengan seluruh ruangan yang ditempatnya. Begitu juga dengan volumenya, tidak memiliki ukuran pasti dan akan mengisi penuh dengan wadahnya. Selain itu, gas juga memiliki kemampuan untuk menekan segala arah dan juga memiliki berat. Ada berbagai macam jenis gas di sekitar kita seperti nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Selanjutnya, perubahan wujud benda merupakan peristiwa ketika suatu zat atau materi berubah bentuk dari fisik ke bentuk fisik lainnya. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh adanya perubahan suhu seperti pemanasan atau pendinginan serta adanya perubahan tekanan. Perubahan wujud yang pertama ada mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, es yang dipanaskan akan mencair, atau margarin yang dilelehkan dalam penggorengan panas, serta lilin yang dinyalakan lama-kelamaan akan mencair.
Perubahan wujud yang kedua adalah membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat karena adanya faktor perubahan suhu. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Contoh lainnya, agar-agar yang didiamkan akan mengeras. Perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya seperti pada saat kamu merebus air di atas kompor, maka setelah beberapa saat air akan menguap dan kelamaan air akan habis. Oke. Baik, tadi sudah ditampilkan video tentang jenis-jenis benda. Ya, jenisnya ada berapa tadi? 3. Pertama apa? Benda cair. Kedua, padat. Terus contoh benda cair apa? Air, susu. Lagi? Lem kas lem. Ada lagi? Es krim. Kalau es krim tadi masih padat. Selanjutnya ada benda padat apa? Ayo. Satu. Ini apa? Yang padat. Ayo. Ini apa nih? Meja. Apa lagi satu lagi? Sini. Besi terus. Apa? Satu lagi. Apa? Kayu, betul sekali. Nah, sekarang benda gas. Sebutkan satu. Gas. Apa? Uap. Betul. Yang di sini apa? Gas. Yang ada panasnya apa itu? Api. Sini? Betul, karbon dioksida atau asap. Nah, kalian sudah tahu ya benda-bendanya, ada benda padat, benda gas, dan benda cair. Nah, sekarang kan kalian sudah berbentuk 3 kelompok nih, ada kelompok kucing, kelompok kelinci, dan kelompok buaya. Silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Nanti Bapak berikan lembar kerja. Silahkan kalian diskusikan ya. Jawabannya ditulis pada lembar kosong yang sudah Bapak sediakan. Siapkan alat tulis kalian dulu. Ini ada Bapak bagikan, nanti di lembar kerja ini ada satu soalan. Silahkan jawabannya ditulis di kertas yang sudah Bapak sediakan. Nanti di lembar yang ada soalnya dan di lembar kosongnya, jangan lupa ditulis kelompoknya. Kelompok 1 namanya kelompok kucing. Tulis nama-namanya siapa-siapa. Ya, Didi, dia, sama Ainun. Kelompok 2 namanya kelompok kelinci. Tulis namanya siapa-siapa. Sama juga kelompok 3. Kelompok 3 namanya kelompok buaya. Tulis namanya siapa-siapa. Ya, ditulis ya. Paham? Oke, Bapak bagikan ya. Tulis dulu, ditulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya sama nama-namanya ya. Ini ditulis dulu. Silahkan ditulis dulu nama kelompoknya dan nama-namanya. Nanti jawabannya di yang kosong ya, di kertas kosongnya ya. Nah, ini. Oke. Di kertas kosong tulis. Ini kelompok 2. Namanya kelompok apa? Baru tulis namanya, terus nanti jawabannya ya dari sini. Tulis dulu namanya, nama kelompok dan nama-nama anggotanya siapa, oke? Nah, ini juga, nih, ini tulis
Nama kelompoknya, ada tulisannya bawah. Nama kelompoknya, misalnya kelompok 2 namanya kelompok butuh, tulis nama-namanya. Nah ini soalnya, nah jawabannya nanti ditulis di sini, ya. Oke, paham ya? Silakan dikerjakan sampai semuanya selesai. Nanti bila sudah selesai, kelompoknya akan presentasi maju ke depan satu per satu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham? Kalau paham silakan. Ya. Kelompok 1 namanya kelompok kucing. Nah, tulis dulu namanya. Siapa? Ya, oke. Sudah ditulis nama kelompoknya? Tulis dulu. Tulis. Ya. Dan jawabannya silakan ditulis yang di lembar kosong ini. Ya. Kelompok sendiri, masa nggak ingat kelompok apa namanya? Kelompok 3, kelompok buai. Ya. Tulis nama-namanya. Yang paling ganteng ini siapa namanya? Lagi satu-satunya ya Kak. Di sini juga paling ganteng. Wah. Iya, kelompok buaya. Tulis di sini nah. Kelompok 3 namanya kelompok buaya. Tulis. Kelompok 3. Terus titik 2 buaya. Bawahnya 1, 2, 3 namanya siapa? Nah, iya. Ada yang membacakan Kak? Misalnya mau nama lengkap boleh atau nama panggilan juga nggak apa-apa. Namanya di bawahnya. Ya, tulis ini 1, 2, 3 siapa namanya? Ya, oke. Bergantian mungkin nggak apa-apa. Misalnya Lana dapat jawaban nomor 2, silahkan Lana menulis nggak apa-apa. Hah? Ayolah, harus kerja sama semuanya. Iya kan? Kamu jawab nomor 2 ya. Oke? Anak. Oke? Ya. Kamu jawabannya misalnya nanti dia punya dapat nomor 2 biar kerja semuanya. Ya. Nomor 1 misalnya kan jadi dapat jawaban nomor 1, tulis jadi nomor 1. Nanti kamu dapat jawaban nomor 2, kamu tulis nomor 2. Kamu misalnya dapat jawaban nomor 3, kamu tulis nomor 3. Jadi supaya semuanya menulis, semuanya bekerja ya. Ya, oke. Sudah? Kalau sudah, ini soalnya boleh ditulis di sini lalu jawabannya tulis dulu di sini soalnya. Ya, ditulis. Nanti jawabannya ditulis bergantian ya. Misalnya nomor 1 yang jawab Balkis, maka yang di sini menulis Balkis. Misalnya nomor 2 Sairi dapat jawabannya, tulis di situ nomor 2 nanti ya, kamu yang tulis ya. Terus Aisyah misalnya nanti dapat jawaban nomor 3, nanti nomor 3. Jadi semuanya bekerja. Oke? Semuanya menulis. Gantian. Ya. Oke ya. Gantian.
Ada yang masih belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak silakan diselesaikan dulu. Semuanya wajib mengerjakan ya. Nah nanti saya ini nomor berapa mau jawab nomor berapa, nanti saya nomor 2. Balkis mau nulis jawab nomor berapa? Oke, gantian nanti ya, semuanya harus menulis dan bekerja. Paham? Silakan diselesaikan dulu. Ada yang sudah selesai? Ya, kita tunggu semuanya yang belum selesai ya. Oke. Santai saja, tidak usah terburu-buru ya. Tidak usah terburu-buru. Santai saja. Tulisannya yang bagus-bagus, yang rapi-rapi. Oke. Nanti yang di bawah nanti jawabannya ini ya. Oke. Bisa kalau membaca tulisannya yang bagus itu? Ya, harus bisa membaca tulisan sendiri. Tidak usah terburu-buru, tidak usah cepat-cepat. Kita memiliki waktu yang banyak. Ya, santai saja. Kita tunggu temannya yang belum selesai. Kelompok 1 juga sudah selesai. Oh ya. Lalu semuanya bekerja ya, bekerja sama. Jangan ada yang tidak bekerja. Semuanya harus bekerja. Kenapa itu? Kenapa? Iya dong, beda-beda soalnya. Semuanya berbeda. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, soalnya berbeda. Nggak ada yang sama. Berbeda-beda. Oke ya. Santai saja, tidak usah terburu-buru. Ya? Berapa? Nanti kalau sudah selesai semuanya, ini kan tadi sudah selesai pertama, ya. Kelompok 2 atau kelompok inti sudah selesai pertama, nanti berarti yang maju kelompok 2 dulu. Selanjutnya kelompok 8 sudah selesai. Hah? Apanya? Ini kan? Oh sudah selesai semuanya ya. Kelompok sini tadi sudah, kelompok situ dulu rupanya tadi selesai. Berarti ini nanti yang maju ketiga. Belum, lagi sudah semua. Nanti kelompok 2 maju pertama, habis itu kelompok 3 maju kedua, habis itu kelompok 1 baru nanti nomor 3. Sudah siap? Sudah siap? Sekarang silakan maju untuk kelompok 3. Maju dulu silakan. Yang maju ke sini. Iya, bertiga. Maju semuanya. Oke. Oke. Iya, kelompok 2 maksudnya maju pertama. Maaf, tadi kelompok 2. Ada yang boleh mau megang pakai ini? Ya, oke, silakan. Kelompok apa dan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7. Nah, siapa namanya? 1. Dela, 2. Lana, 3. Dewi. Ya,
silakan bacakan soalnya apa, lalu apa jawaban kalian semuanya. Bagaimana air bisa jadi es di dalam kulkas? 1. Air dimasukkan ke freezer. 2. Suhu di dalam sangat dingin. 3. Air jadi makin dingin dan diam. 4. Air jadi beku. 5. Air berubah menjadi es. Ya, oke. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Nah, boleh sekali, boleh. Nah, sekarang kelompok 3 silakan maju. Ya, membacanya berganti-ganti boleh. Saya maju. Ya. Siapa yang mau membacakan? Membacanya boleh berganti-ganti. Oke. Baca. Ya, maksudnya ganti-ganti. Siapa yang mau perkenalkan baca? Nah. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan. Oke, silakan yang lain silakan perhatikan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Namanya kelompok buaya. Ya. 1 Bakir, 2 Isa, 3 Sairit. Oke, selanjutnya boleh bergantian. Bagaimana air bisa hilang jadi uap saat dipanaskan? Nah, apa jawaban kalian? Silakan. Boleh dibaca. 1. Air dipanaskan. Ya, terus. 2. Air jadi makin panas. Ya, terus. 3. Air mulai bergerak lebih cepat. Oke, mau gantian lagi boleh. Ayo habiskan nggak apa-apa. 4. Air berubah menjadi uap Ya. atau asap kecil yang naik ke atas. Ya. 5. Uap naik ke udara. Oke, ada lagi? Sudah? Oh baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Ini di bawah dulu. Oke, sekarang kita persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo maju. Ya, siapa yang mau memperkenalkan? Ayo, jangan malu-malu. Ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang terjadi saat es dihitung di meja? Ya. Jangan ketawa-ketawa. 1. Es itu dingin. 2. Suhu di luar lebih hangat dari es. 3. Es mulai menerima panas. Ya, lanjut. 4. Es mulai mencair pelan-pelan. 5. Lama-lama es berubah menjadi air. Oke, baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Baik, sekarang tugasnya di sini, di kumpul sini. Yang tugasnya, oke, itu biar aja. Oke, sini. Oke. Yang nomor 3. Lagi. Ya. Sini. Oke. Nah, tadi kalian semuanya sudah mengerjakan sebuah masalah berdasarkan solusinya juga sudah kalian tuliskan. Dan kalian juga sudah tahu bagaimana benda itu bisa berubah wujudnya. Yang pertama, dari benda yang beku. Tadi siapa yang dapat benda beku? Siapa? Oke. Ya, dari benda beku ya. Tadi ada apa? Es. Bagaimana es itu berubah menjadi benda cair? Bagaimana? Dipanaskan, betul sekali. Kalau yang mendapatkan benda gas siapa? Ada yang mau uang? Hah? Es dibiarkan sebentar. Oke, selanjutnya mana lagi nih? Bapak lihat dulu.
Nah, tadi kelompok 3, bagaimana air bisa hilang jadi uap apabila dipanaskan? Air kalau dipanaskan lama-lama akan menjadi uap. Kalau terus menerus dipanaskan, lama-lama airnya akan habis, lalu jadi gosong. Pernah nggak? Nah, misalnya memasak air, ya, atau menjarang baju ditinggalkan lama-lama akan habis. Kalau misalnya ditinggalkan lupa misalnya memasukkan kompor akan habis. Selanjutnya kelompok 2 tadi dapat apa? Dapat apa soalnya? Ingat? Bagaimana air bisa menjadi es di dalam kulkas? Nah, karena diberikan suhu yang dingin, lama-lama air yang diam itu akan membeku. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang nanti ada sebuah tabel di sebelah sini. Nah, nanti kalian Bapak suruh maju lagi untuk mengisi. Sebentar. Aku mau duduk situ. Bapak nanti ada sebuah tabel. Tahu nggak kalian tabel? Nah, nanti Bapak minta kalian satu-satu untuk maju. Ya. Oh, sebelum itu kita bermain peran dulu. Nah, masing-masing kelompok nanti memerankan menjadi misalnya nih membekut seperti apa. Nah, terus nanti kalau meleleh seperti apa. Terus lagi ada yang menjadi uap seperti apa. Kelompok 1, ya, kelompok 1 berperan menjadi es membeku, membeku. Yang kelompok 2 mencair, Yang kelompok 3 apa? Menguap. Nah, sekarang perwakilan kelompoknya maju sini. Kelompoknya maju sini. Bapak, kelompok ini siapa yang mau maju dulu? Ini Bapak suruh maju, Dewi maju sini. Dia maju sini. Terus Baikit maju sini dulu semua. Nanti kan maju sama-sama. Kalian hopipa dulu, menentukan siapa dulu nanti yang mau tampil. Nah, berarti ini kelompok pertama nanti yang maju dulu. Ya. Cek. Ya. Pintu. Nah, ini yang kedua, yang ketiga. Silakan duduk lagi. Nah, oke. Ya, yang menang dulu. Sekarang kita silakan kelompok 3 dulu untuk maju. Ayo maju ke sini. Maju ke sini. Ya, oke, stop. Gitu, oke. Sekarang kalian akan mempraktikkan bagaimana
air itu menguap. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang berian berkelompok 3. Boleh silakan duduk lagi. Selanjutnya kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 1 maju. Siap. Kelompok 1 akan memperhatikan menjadi benda membeku. Seperti apa? 1, 2, 3. Dingin. Oke, beri tepuk tangan yang berian ke kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 2. Silakan maju. Oke. Siap? Kalian akan mempraktikkan menjadi benda yang mencair atau meleleh. Bisa? 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 Siap? 1, 2, 3. Sudah apa? Iya. Lalu seperti apa? Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, seperti ini. Satu, dua, tiga. Nah, kita sudah mempraktekkan tadi. Ada yang membeku, ada yang mencair, ada juga yang menguap. Nah, kalian sudah bisa ya. Nah, selanjutnya baru Bapak ada sebuah tabel. Nah, tabel ini Bapak hapus dulu. Mana hapusnya? Sebentar. 1, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4. Belum. Kalian nanti akan maju satu-satu. Jenis arah suhu, arah suhu. Selanjutnya ada wujud awal, Yang terakhir ada wujud akhir. Wujud akhir. Ada mencair, menguap, membeku. Mencair, cair, menguap, terus membeku, beku. Naik, 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 naik. Habis naik di situ turun. Lanjut lagi benda padat, cair, padat, cair, cair. Nah, nanti Bapak suruh maju satu orang, satu kelompok, satu orang. Nah, begini penjelasannya. Pertama, jenis perubahan. Awalnya dia mencair, lalu diberi suhu naik. Awalnya dia bendanya padat. Contohnya misalnya di sini es. Kalau diberi suhu naik artinya suhunya panas, ya. Katakan di sini es. Es. Nah, kalau diberi suhu naik artinya panas. Maka dia berubah menjadi apa? Siapa yang mau maju? Kelompok berapa mau maju? Ayo seri, cepat. Nah, satu orang. Semua pasti dapat nanti kelompoknya. Nah, ya, dia mencair. Kalau diberi misalnya es atau padat, diberi suhu naik, padat, naik atau panas, maka wujud airnya menjadi apa?
Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ferry. Betul atau betul? Betul atau kurang betul? Ya. Es kalau diberi suhunya naik, maka dia akan cair. Selanjutnya, ini awalnya menguap dari bentuk cair, diberi suhu panas, artinya dia panas. Nah, dia jadi apa? Siapa yang mau maju? Nah, dia nanti menguap, ya. Di sini air, air diberi tekanan atau suhu panas, misalnya digunakan, maka dia akan berubah jadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Kan jenis benda tadi ada 3, ada cair, padat, dan gas. Nah, ini awalnya bendanya adalah cair, dipanaskan, lalu dia menguap. Kalau sudah menguap jadi apa dia? Benda apa? Jadi benda apa dia? Nah, siapa mau maju? Kan yang lain. Nah, yang mana? Ya, menjadi benda apa? Benda apa? Ada yang mau? Kelompok 2, kelompok 1? Ayo. Ayo. Ayo, mana? Bisa? Ada yang bisa? Dari kelompok 2 sama kelompok 1 ada yang bisa? Ayo. Ayo Dila sudah. Tinggal nulis aja. Ada. Ya. Oke. Silakan. Jadi benda apa? Benda? Salah tidak apa-apa. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Dila. Betul sekali ya. Air dipanaskan sampai menggurak, dia akan menguap. Uapnya itu adalah menjadi gas. Karena 3 benda tadi jenisnya Bapak jelaskan ada 3. Ada cair, gas. Nah, pasti satu lagi ini apa nih? Nah, yang pertama ada bendanya berwujud cair. Katakan di sini air. Air. Nah, habis itu suhunya diturunkan, artinya didinginkan. Dia menjadi membeku. Maka di sini jadi benda apa? Siapa yang mau? Ayo. Itu sudah berarti sana. Ayo. Hah? Nah, ada benda air cair atau air, dia suhunya diturunkan atau didinginkan, dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Lalu dia membeku. Bentuknya apa kalau membeku itu? Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 atau Ainun. Betul sekali ya. Air apabila didinginkan dalam suhu kulkas yang sangat dingin, dia akan membeku. Air kalau membeku itu bentuknya padat. Kalian pernah, Bapak rasa semuanya punya kulkas. Ada yang tidak punya kulkas? Bapak aja yang tidak punya kulkas di rumah itu nggak ada kulkasnya. Nah, jadi kalau air cukup misalnya 1 malam aja, misalnya sore kalian membuat baju di dalam apa ya? Dalam cangkir, buat di freezer. Besok pagi pasti sudah jadi es atau beku, kecuali kulkasnya rusak. Jadi tidak jadi baju ya. Nah itu. Ya, paham? Nah, sekarang kita dari tabel sini kita menyusun apa namanya? Algoritma. Menyusun algoritma. Oke, nomor 1. Algoritma itu artinya langkah-langkahnya. Ya, yang pertama di sini ada S. Yang kedua ada apa? Air. Di nomor 3 ada titik. Oh. Yang ini lain, ini lubang. Nah,
Es di sini ada sebelah sini mencair. Cair. Es itu bisa mencair, habis itu air bisa menguap. Terus habis itu ada ini uap menjadi embun. Embun. Nah, oke. Siapa yang bisa mengisi? Es diapakan bisa menjadi cair? Diapakan? Hah? Ada yang mau maju? Satu aja di sini ya. Es di titik-titik diapakan supaya menjadi cair? Oke, boleh. Beri tepuk tangan untuk Sairi. Yang nomor 2. Oke, Dila. Lana, gantian. Kelompok gue siapa mau maju, saya Dila. Ayo Lana. Air titik-titik diapakan dia menguap? Diapakan? Ayo. Oke. Duduknya yang betul. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Lana. Ayo, itu jangan dulu lah. Salah tidak apa-apa. Ayo dia. Uap diapakan kira-kira menjadi embun? Hah? Uap. Diapakan? Nah, uap diapakan embun itu kan dingin ya. Berarti dari uap itu diapakan supaya menjadi embun. Ya, salah tidak apa-apa. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk dia. Sekarang kita baca lagi. Es diapakan dia menjadi cair? Kata Sairi dibiarkan. Ya, es itu dibiarkan juga bisa mencair. Maksudnya dibiarkan itu kan suasananya dari es itu berbeda dengan ruangan. Ruangannya biasanya suhunya lebih tinggi atau lebih panas daripada es. Ya, jadi esnya mencair. Atau dibiarkan atau di sini bisa juga dipanaskan, sama aja ya. Betul. Selanjutnya air titik-titik diapakan supaya menguap? Nah, betul, dipanaskan. Yang ketiga, uap. Uap itu kan pernahlah melihat pagi-pagi misalnya sungsung lewat gunung Pak Sultan sana. Ada apanya? Ada embun. Iya. Embun itu ya. Ya, masih berembun. Embun itu biasanya timbul karena habis hujan. Misalnya sorenya hujan, paginya cerah. Biasanya itu embun karena air yang di daun-daun, di sabat-sabat itu terkena matahari, dia menguap. Cuacanya dingin, maka dia menjadi embun. Oke, betul. Nah, Bapak punya satu satu lagi. Satu tebakan. Itu tidak usah ditulis. Nah, tebakannya begini. Lilin akan meleleh saat dinyalakan. Perubahan dari benda apa menjadi benda apa? Ayo. Dari benda apa menjadi benda apa? Dari benda padat menjadi cair.
betul sekali. Nah, ya, jadi kalian sudah tahu perubahan-perubahan bentuk, wujud, benda. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini saat belajar? Senang. Terus semangat. Apa lagi? Masih semangat? Masih. Oke, kita kasih lagi tepuk semangat. Terus ya. Mulai tepuk satu dulu ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Oke. Yang kedua, kegiatan apa yang kalian sukai dari belajar tadi? Apa? Kegiatan apa yang kalian suka? Menulis. Kalau bermain peran suka nggak tadi? Suka. Oke. Satu lagi. Kegiatan mana yang menurut kalian sulit? Yang mana? Adakah yang kesulitan? Adakah yang kesulitan? Alhamdulillah kalau tidak. Baik, nah kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh nanti kita akan mudah ya. Jadi tidak ada kesulitan. Nah, kita hari ini tadi sudah belajar tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi cair ya. Dari cair menjadi apa? Cair menjadi menguap. Terus dari cair menjadi padat. Kalian sudah tahu juga proses-prosesnya. Nah, nanti ke depan kita akan belajar lagi tentang proses bagaimana terjadinya hujan. Nah, hujan itu juga dari mana? Dari laut. Kenapa? Kenapa? Panas. Lalu dia menguap. Lalu dia naik ke daratan. Dia turun menjadi hujan atau air. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang itu. Baik, nah Bapak rasa untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan. Jangan berdiri dulu. Silakan menghadap ke kelompok masing-masing sebelum kita mengakhiri pelajaran kegiatan hari ini. Kita berdoa lagi. Bapak mintakan satu orang untuk memimpin doa. Oke, boleh. Silakan. Sebelum mengakhiri Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita
Terima kasih. Selamat berjumpa lagi. Istirahat, ngapain? Sudah kamu mati.